Lebaran selalu identik dengan tradisi silaturahmi. Bagi wanita usia 50-an, ini bisa menjadi momen yang penuh kebahagiaan. Tapi bisa juga momen yang penuh tantangan. Mengapa? Karena di usia ini banyak perubahan dalam hidup yang membuat silaturahmi terasa berbeda. Anak-anak sudah beranjak dewasa, ada yang mulai hidup mandiri, mungkin ada yang sudah pensiun atau mengalami perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga. Dan tak jarang pertemuan ini bisa diwarnai dengan pertanyaan yang kurang nyaman, seperti, sudah jadi nenek belum? Kok anak-anak jarang pulang? Udah pensiun, ngapain aja sekarang? Jadi daripada nanti merasa tidak nyaman, awkward, mending gak usah silaturahmian lah. Kecuali Anda simak video berikut sampai habis. Berikut 7 cara elegan dalam berinteraksi dalam menjaga silaturahmi. 1. Sambut dengan senyum dan kehangatan. Di usia 50-an, kita adalah sosok yang lebih matang dan dihormati dalam keluarga. Sambut siapapun yang datang dengan senyum dan pelukan hangat. Hal ini akan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Sapaan sederhana seperti, "Ya Allah, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar?" Bisa membuat tamu merasa dihargai. Atau, "Duh, udah kangen banget. Tambah cantik aja dengan kerudung marunnya." Jangan ragu untuk menanyakan kabar dengan penuh perhatian, terutama kepada anak muda atau saudara yang lebih muda. Teman saya, sebut saja namanya Emma, punya pengalaman sewaktu remaja. Emma dan keluarga berkunjung ke rumah seorang tantenya yang sudah lama tidak ditemui dalam rangka silaturahmi Lebaran. Begitu sampai, suasana terasa kaku. Tante hanya duduk dengan wajah datar, tidak menyapa lebih dulu. Bahkan sekedar senyum pun tidak. Emma dan adik-adiknya yang awalnya semangat jadi sedikit canggung. Emma mencoba mencairkan suasana dengan bertanya, "Apa kabar Tante? Sehat-sehat kan?" Namun jawabannya singkat dan datar. "Iya, sehat." Tidak ada kelanjutan obrolan. Dan ruang tamu terasa sunyi. Nah, agar suasana tidak semakin kaku, akhirnya mamanya Ella mengalihkan perhatian ke sepupu yang lebih muda. Dengan bertanya, "Kamu sekarang kuliah di mana, Dek? Gimana pengalaman belajarnya?" Wajah sepupunya langsung lebih cerah dan kami mulai mengobrol. Pelan-pelan suasana jadi lebih santai dan tante pun akhirnya mulai jadi ikut ngobrol. Kadang dalam silaturahmi kita memang harus lebih proaktif untuk mencairkan suasana. Terutama dengan bertanya kabar kepada saudara yang lebih muda atau membuka topik yang ringan agar pertemuan tidak terasa canggung. Dengan sikap yang ramah, kita bisa menjadi contoh bagi generasi yang lebih muda dalam menjaga adab silaturahmi. 2. Pilih topik pembicaraan yang menyenangkan. Di usia 50-an, kita sudah banyak melewati berbagai pengalaman hidup. Gunakan momen Lebaran untuk berbagi cerita yang inspiratif dan menyenangkan. Bicarakan pengalaman menarik selama Ramadan. Ceritakan hobi baru atau aktivitas yang sedang dijalani, seperti berkebun, memasak, atau mengurus cucu. Diskusikan topik yang ringan, seperti perkembangan teknologi atau tren fashion wanita di usia 50-an. Atau cerita apa lagi ya? Apa Anda punya cerita atau topik yang bisa menjadi inspiratif bagi kita wanita 50-an? Silahkan sharing dan komen ya, agar silaturahmi menjadi makin menyenangkan. Sebaliknya, hindari pembahasan yang bisa menyinggung perasaan seperti status pernikahan, keuangan, atau masalah pribadi. Selain itu, jangan terlalu sering mengulang cerita masa lalu. Memang nostalgia itu menyenangkan, tetapi jika berulang, orang lain kan bisa merasa bosan. Misalnya, tante atau paman yang selalu bercerita tentang kejayaan masa muda mereka atau membandingkan kehidupan dulu dengan sekarang. Sekali dua kali mungkin ya menarik lah ya. Tapi jika setiap tahun ceritanya sama, suasana kan bisa jadi hambar. Nah, memang ini sih sudah menjadi kebiasaan manusia ya. Tapi setidaknya
kita bisa lebih bijak dalam mengatur intensitasnya. Sebaiknya sisipkan cerita baru atau tanyakan kabar orang lain agar percakapan tetap segar dan menyenangkan bagi semua. 3. Jawab pertanyaan sensitif dengan elegan. Tidak bisa dipungkiri, di acara keluarga atau pertemuan teman lama selalu ada pertanyaan yang kurang nyaman. Jika ditanya sesuatu yang terlalu pribadi, cobalah menjawab dengan elegan dan tetap sopan. Misalnya, udah jadi nenek belum? Belum, tapi saya menikmati peran sebagai ibu yang lebih santai sekarang. Sudah pensiun? Oh, masih sibuk? Iya, sekarang justru menikmati waktu untuk hal-hal yang selama ini tertunda. Gimana? Oke kan jawabannya? Kalau ada pertanyaan yang kurang nyaman lagi, boleh silahkan komen ya. Nanti kita sama-sama cari jawaban yang elegan tapi tetap sopan. 4. Dengarkan dengan tulus dan berikan dukungan. Sebagai wanita berusia 50-an, kita sering menjadi tempat curhat bagi anak, saudara, ataupun teman. Berikan perhatian penuh saat mendengarkan cerita mereka. Gunakan kontak mata dan anggukan sebagai tanda bahwa kita benar-benar mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai lawan bicara, bukan sekedar mendengarkan tanpa perhatian. Misalnya, jika anak atau keponakan berbagi cerita tentang pekerjaannya, alih-alih hanya merespon dengan, "Oh, begitu ya?" Kita bisa menambahkan, "Wah, pasti itu pengalaman yang sangat menarik ya. Gimana cara kamu menghadapinya?" Nah, dengan begitu, mereka merasa lebih dihargai dan nyaman untuk berbicara. Atau kalau untuk teman sebaya, kita juga bisa menjadi pendengar yang bijak. Yang mungkin teman kita itu ingin berbagi cerita tentang kehidupan mereka, entah soal keluarga, kesehatan, atau aktivitas yang baru. Hindari memotong pembicaraan atau langsung memberi nasihat tanpa diminta. Jika ada yang berbagi cerita sedih, berikan kata-kata penyemangat seperti, "Semoga semuanya berjalan lebih baik ke depannya ya." Dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Cukup dengarkan dengan empati, karena terkadang orang hanya butuh tempat untuk bercerita, bukan solusi instan. 5. Jaga penampilan yang rapi dan nyaman. Di usia 50-an, tampil elegan saat lebaran bukan berarti harus berlebihan juga. Kenakan pakaian yang nyaman, sopan, dan sesuai dengan usia Anda. Pilih warna-warna lembut seperti pastel atau earth tone yang memberikan kesan anggun. Gunakan aksesoris sederhana seperti bros atau kerudung motif yang elegan. Pakai sedikit riasan natural agar wajah terlihat segar dan cerah. Saya ada cerita nih. Pagi itu saat bersiap untuk silaturahmi ke rumah keluarga suami, Bu Lestari berdiri di depan cermin. Usianya sudah 52 tahun. Dan walaupun mula-mula ia merasa malas, apalagi mulai terlihat keriput halus di sudut mata dan wajah yang kering karena mulai berkurang kekenyalannya, Bu Lestari ingin tetap tampil segar dan rapi saat bertemu dengan sanak saudara. Ia mengambil pelembab favoritnya, mengoleskannya dengan lembut ke wajah, lalu mengaplikasikan sedikit bedak agar kulitnya tampak lebih halus. Tak lupa ia memilih lipstik dengan warna natural. Tidak mencolok tetapi cukup membuat wajahnya tampak cerah. Cukup sedikit saja, yang penting terlihat segar, gumamnya sambil tersenyum. Saat tiba di rumah keluarga suaminya, beberapa kerabat langsung menyapanya. "Wah, Bu Lestari, makin segar aja, kelihatan awet muda." Ia hanya tersenyum, merasa percaya diri tanpa perlu berdandan berlebihan. Di usia 50-an, sedikit riasan natural bisa membuat wajah terlihat segar dan cerah. Tidak perlu makeup tebal, cukup yang ringan agar tetap nyaman sepanjang hari. Tapi ingat, jangan sampai tanpa riasan sama sekali ya. Selain untuk penampilan, riasan sederhana dan rapi juga meningkatkan rasa percaya diri saat bersilaturahmi dengan keluarga dan teman. 6. Hindari berlama-lama bertamu atau menahan tamu terlalu lama. Di usia 50-an, energi kita mungkin tidak sekuat dulu.
Oleh karena itu penting untuk mengatur waktu kunjungan dengan bijak. 1. Jika bertamu, usahakan tidak berlama-lama. Saat Lebaran tahun lalu, saya dan suami berkunjung ke rumah sahabat lama saya, Bu Rina. Sudah lama kami tidak bertemu, jadi saya sangat antusias. Begitu juga Bu Rina. Ia menyambut dengan ramah, menghidangkan kue-kue Lebaran dan mengajak kami ngobrol panjang lebar. Awalnya suasana memang sangat menyenangkan. Kami berbagi cerita tentang anak-anak dan kegiatan sehari-hari. Namun setelah hampir 1 jam, saya mulai melihat tanda-tanda bahwa Bu Rina kelelahan. Sesekali ia melirik jam dinding, lalu gestur tubuhnya seperti lelah dan menghela nafas pelan. Mungkin ia masih punya tamu lain yang akan datang, atau mungkin ia butuh waktu untuk beristirahat setelah seharian menyambut tamu. Saya pun sadar bahwa ini saatnya berpamitan. Saya berkata, "Terima kasih banyak ya Bu Rina, senang sekali bisa bertemu lagi. Next kita ngobrol lebih lama lagi ya Bu." Bu Rina tersenyum lega dan mengantarkan kami ke pintu sambil berkata, "Terima kasih sudah mampir. Semoga kita bisa bertemu lagi ya." Oleh karena itu, penting untuk mengatur waktu kunjungan dengan bijak. Jika bertamu, usahakan tidak berlama-lama, kecuali jika tuan rumah memang masih ingin berbincang lebih lama. Dengan begitu, silaturahmi tetap menyenangkan tanpa membuat tuan rumah merasa terbebani. 2. Jika menjadi tuan rumah dan kitanya yang sudah kelelahan, berikan tanda halus ketika waktunya berpisah. Misalnya bisa dengan berkata, "Terima kasih ya udah mampir, semoga kita bisa bertemu lagi." Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Dengan cara ini silaturahmi tetap terasa menyenangkan tanpa membuat siapapun merasa kelelahan. 7. Akhiri dengan doa dan ucapan yang baik. Di usia 50-an kita semakin sadar akan pentingnya doa dan kata-kata baik dalam setiap kehidupan. Saat berpamitan, jangan lupa memberikan doa yang tulus kepada keluarga dan teman. Semoga kita selalu sehat dan bisa bertemu lagi di Lebaran tahun depan. Semoga rezekinya lancar dan diberi kebahagiaan selalu. Ucapan seperti ini akan meninggalkan kesan positif dan membuat hubungan semakin erat. Kesimpulan, silaturahmi yang berkelas dan berkesan di usia 50-an. Lebaran adalah waktu yang berharga untuk mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat. Di usia 50-an, kita bisa memberikan contoh yang baik dalam bersilaturahmi dengan menerapkan 7 tips berikut. Sambut dengan senyum dan kehangatan, pilih topik pembicaraan yang menyenangkan, jawab pertanyaan sensitif dengan elegan, dengarkan dengan tulus dan berikan dukungan, jaga penampilan yang rapih dan nyaman, hindari berlama-lama bertamu atau menahan tamu terlalu lama, dan terakhir, 7. Akhiri dengan doa dan ucapan yang baik. Dengan sikap yang sopan, hangat, dan penuh pengertian, kita bisa menjadikan momen Lebaran sebagai ajang silaturahmi yang berkesan tanpa ada rasa canggung atau ketidaknyamanan. Semoga tips ini bermanfaat dan membuat pertemuan Lebaran Anda menjadi semakin penuh kebahagiaan. Bila ada tips yang lain atau komen, silahkan ya. Sampai jumpa.